Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdina Liftanur Amalia, NIM 24105010064 dari kelas Perbankan Syariah 3. Saya di sini akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Terbuka atau Perekonomian 4 Sektor. Pengertian dari ekonomi terbuka 4 sektor yaitu perekonomian terbuka 4 sektor adalah perekonomian yang terlibat luas perdagangan antar negara yang terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor pemerintah, sektor perusahaan, sektor rumah tangga, dan sektor luar negeri atau dunia internasional. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dalam ekonomi makro, ekonomi terbuka adalah dengan munculnya pasar keempat atau pasar luar negeri, di dalam sistem perekonomian tersebut, adanya pasar empat tersebut mempengaruhi tiga konsep, yaitu yang pertama penawaran agregat, yang kedua jumlah uang beredar, dan yang ketiga harga barang dan jasa. Sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor, yaitu seperti gambar di samping yang menjelaskan tentang aliran dari pendapatan perekonomian 4 sektor. Di dalamnya terdapat sektor perusahaan, sektor pemerintah, sektor rumah tangga, dan sektor luar negeri atau dunia internasional, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa, pajak, gaji, upah, sewa, dividen, bunga, ekspor, dan impor. Berbicara tentang ekspor dan impor, perekonomian terbuka impor adalah perekonomian terbuka. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan sendiri atau untuk dipasarkan dalam negeri. Manfaat kegiatan impor. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh suatu negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya. Dan yang kedua, memperoleh teknologi modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi dari dalam negeri dan dijual ke luar negeri jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang. Manfaat melakukan ekspor, yaitu yang pertama, terbukanya peluang pasar baru di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Dan yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Faktor penentu dari ekspor dan impor, yaitu faktor penentu ekspor, yaitu adanya permintaan akan barang. Yang kedua, mutu atau kualitas dari suatu bahan, barang spesial, dan teknologi. Faktor penentu dari ekspor, yaitu sama dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran, atau AS sama dengan AE atau suntikan sama dengan bocoran. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Ada dua golongan barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri, yaitu yang pertama, barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam negeri meliputi pendapatan nasional atau Y. Yang kedua, barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri atau M. Pada penawaran agregat atau AS, perekonomian terbuka dapat kita simpulkan dalam suatu formula, yaitu AS sama dengan Y ditambah M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan sama dengan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dapat dicapai dalam keadaan berikut ini, yaitu I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah M, S ditambah T ditambah M. Sebelumnya telah diterangkan bahwa pendapatan nasional yang mengalir pada sektor rumah tangga telah dikurangi pajak perusahaan dan pajak individu, maka perolehan terakhir yang merupakan pendapatan disposable atau YD dalam persamaannya, YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi T.
Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata maupun pengucapan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.